sebelum pelajaran dimulai, boleh sekarang menghimbau. Baik, terima kasih Linda. Bapak absen dulu ya. Yang dihadir hari ini Bapak. Bapak. Semua ya. Tutup izin Pak. Tutup izin. Iya. Ada suratnya. Tutup izin Pak. Dia tadi masuk Pak. Oke. Ada lagi? Ada juga. Oke. Itu aja Pak. Ya Pak. Baik. Minum aja ya, jangan ribut tapi. Pastikan. Sudah siap belajar? Siap Pak. Kalau bisa, keluarkan semua ya. Tapi sebelum belajar ada Bapak ada permainan. Boleh apa permainan? Mau Pak. Permainan tepuk ya. Perhatikan ya. Kalau Bapak bilang tepuk satu, kalian satu, gitu. Coba, tepuk satu. Tepuk dua, tepuk lagi. Yes. Tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Cool, gitu ya. Oh, yang ketiga boleh. Kali yang ketiga tepuk tanda. Kita mulai siap. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Lalu kita lihat semua ya. Kita mau lihat secara Oke, tepuknya kan satunya satu kali atau dua kali? Satu kali. Satu, dua. Ya. Tiga ada masuk. Yes. Ini nggak apa-apa. Paham? Nanti yang tadi sama Bapak tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, satu kali lagi. Kali ini kita duduk biar Bapak bisa lihatnya. Reja, coba Reja, pimpin teman-temannya. Ke depan. Ayo, oke. Iya, oke. Ini dibalik ke Pak. Enggak usah dibalik. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Panas ya? Biasa, panas. Kelas kita emang kelasnya ini kecil lah. Baik, materi kita hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau tanya, materi kita minggu lalu, Bapak masih ingat semua nggak? Masih. Materi kita minggu lalu apa? Bisa jelaskan bentuk umum persamaan linear satu variabel itu seperti apa sih? Bentuk umumnya ya. Kalau pengertiannya? Memiliki satu variabel, ada lagi? Ada lagi? Baik, yang di teman-temannya jawab tadi itu semua benar ya. Persamaan linear satu variabel itu kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan ya. Hari ini kita akan belajar materi
pertidaksamaan linear satu variabel. Ada yang sudah tahu enggak pertidaksamaan linear satu variabel? Belum ya? Tujuan pembelajarannya, boleh salah satu bantu Bapak bacanya? Kepada Dis, bantu Bapak bacanya Dis. Tujuan pembelajaran. 1. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis dan menafsirkan hasil penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi setelah pembelajaran hari ini, Bapak harap kalian mencapai semuanya ini, mulai dari memahami dan menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Terus kita masuk. Ada yang bisa jawab ini enggak? Selesaikan pertidaksamaan berikut. X min 2 kurang dari sama dengan 3. Ada yang bisa mengerjakannya, bantu Bapak? Oke. Siapa namanya itu? Alpinius. Ini yang ini tuh kan yang ikut lomba kemarin. Iya Pak. Oke, sip. Kenapa dia? Oh, lomba itu. Oke. Ini Pak, pekerjaannya Pak. Baik, terima kasih Alvin. Kita koreksi sedikit jawaban dari Alvin ya. Pertanyaannya X min 2 kurang dari sama dengan 3. Di sini sudah benar. X kurang dari 3 ini dipindah jadi 2 ya. Tapi ada yang salah. Ada yang perhatikan nggak di mana salahnya? Tanda terakhirnya? Ya. Betul sekali ya. Harusnya apa? Apa? Ya. Dari sama dengan. Alvin? Ya Pak. Tadi ya. Oh, lomba mewarnai. Bapak kira Olimpiade Matematika. Gak apa-apa, tapi tepuk tangan untuk Alvin sudah berani maju ke depan. Halo. Bisa salah satu bantu Bapak bacakan pengertiannya? Dio, silakan Dio. Pengertian pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki satu variabel dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan lebih dari, kurang dari, atau lebih dari atau sama dengan, atau serta memiliki derajat 1, maka tertinggi variabelnya adalah 1. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Dio. Tangan untuk Dio. Di sini kan pengertiannya kalimat matematika terbuka yang memiliki variabel dan dihubungkan dengan pertidaksamaan. Contoh pertidaksamaannya ini kurang dari sama dengan, apalagi yang lain bisa lebih dari sama dengan, apalagi kurang dari, apalagi lebih dari. Kalau pertandaannya seperti ini, berarti dia termasuk. Oke, terima kasih ya. Di situ juga pangkat tertinggi variabel adalah 1. Kalau misal pangkatnya 2, ini termasuk atau tidak? Kenapa tidak termasuk? Karena syaratnya pangkatnya harus baik. Terima kasih. Paham di sini? Jadi udah paham apa arti pertidaksamaan linear satu variabel? Kita boleh lanjut ya materi selanjutnya. Terus bentuk umumnya seperti ini. Perhatikan. AX ditambah B kurang dari C. AX tambah B lebih dari C. Perhatikan. AX tambah B kurang dari sama dengan C. AX tambah B lebih dari dengan C. Di mana ABC-nya adalah, contohnya apa ABC ini? Kalau di sini yang mana ABC-nya? X-nya Pak. ABC-nya 2 Pak. ABC-nya 2 kenapa? 2 dengan? Karena ini adalah baik, ya. X adalah variabel. Yang di mana sini yang variabel?
Apakah harus X? Tidak. Bisa diganti dengan apa? Bisa. Bisa A, bisa apa aja, yang penting variabel. Bisa Z, ya, terima kasih. Pak, kalau misalnya kayak apa kita itu apakah yang bisa terus disebut variabel Pak? Bukan, Kenapa enggak Pak? karena syaratnya harus digantikan dengan alfabet atau huruf ya. Tapi kan kayak apa aja itu dikatakan juga Pak. Huruf. Oh itu sih. Ada lagi pertanyaan, Alvin? Paham, Alvin? Apa? Baik, terima kasih, Alvin. Terus A-nya tidak boleh 0. A-nya tidak boleh 0. Maksudnya gimana nih? Ya, contohnya kalau X kurang dari A. Tidak bisa ya? Paham enggak? Ada pertanyaan? Paham kan? Kita lanjut ya. Oke, jangan lama ya. Terus cara penyelesaiannya itu ada 4. Menambahkan atau mengurangi bilangan yang sama. Contohnya, menambahkan atau mengurangi bilangan yang sama. Kira-kira ada yang udah paham enggak nih? Maksudnya gimana? Menambahkan atau mengurangi? Tahunya pindah ruas ya kan? Jadi ini kan syaratnya kan mengurangi atau menambahkan. Jadi di sini karena ini negatif 2, jadi tambahkan positif 2. Bisa enggak kalau dikurang? Bisa. Dikurang ditambah dia bisa karena syaratnya. Kalau dikurang berarti dia dikurang nih. Dikurang positif. Dikurang negatif. Cina. Kalau ditambah berarti syaratnya kan ditambah atau dikurang. Paham enggak? Ditambah. Oke. Kalau dikurang bisa enggak sih? Nggak bisa ya. Karena kalau di sini dikurang negatif 2 nanti salah hasilnya gitu. Sama Kak? Karena Karena negatif dikurang negatif itu kan hasilnya positif Pak. Benar nggak Pak? benar. Nggak heran kita ya sama ini yang ikut Olimpiade kemarin. Tahu dia. Terus kita masuk cara yang kedua. Mengalihkan atau membagi bilangan dengan bilangan positif. Ini kan hasilnya tadi 2x. Ini jadi berapa? Cara yang kedua, mengalihkan atau membagi dengan bilangan positif. Kira-kira ini dibagi berapa? Kedua ruasnya. Ini bagi 2, ini bagi 2. Ini bagi 2 jadi berapa? Kalau 1 tidak perlu dituliskan. Ini jadi berapa? 6 bagi 2. Siapa? Ketua kelas catat namanya ya. Nanti Bapak kurang nilainya. Oke. Siapa yang main HP? Kalau sekali lagi Bapak lihat main HP, HP-nya Bapak sita nanti. Nanti Bapak panggil orang tuanya. Terus mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif. Contohnya, kalau di sini negatif 2, maka bisa dibaca nih.
Udah kelihatan? Masih nggak? Kalau kita membaginya dengan bilangan negatif, maka tandanya dibalik. Paham nggak? Ini kan negatif, dibagi negatif 2. Kalau dibagi negatif 2, dia jadi, paham nggak? Karena dibagi dengan bilangan kan syarat ketiganya. Karena sebenarnya gini, kalau kita mau tandanya nggak berubah tapi hasilnya jadi negatif, tapi kita positifkan ya. Itu cara penyelesaiannya, paham nggak? Terus tujuan terakhirnya yaitu mengisolasi variabel. Artinya gimana nih? Ada yang paham nggak? Kita cari hasilnya, misalnya ini mengisolasinya tuh ini, kita cari hasil akhirnya. Hasil akhir dari X tadi lebih dari sama dengan, paham nggak? Belum. Mengisolasi variabel. Karena ini pertidaksamaan ya. Kita kasih contoh lagi satu ya. Mengisolasi artinya kita mencari nilai akhir dari X-nya. Variabelnya. Variabelnya apa ini? X. Kalau mengisolasi X berarti kita mencari nilai akhir. Tahapannya kan sudah dijelaskan tadi. Ini di kedua ruas dikali atau dikurang atau ditambah? Dikurang. Ini jadi ini jadi 0 kan? Ini jadi? Paham enggak, Sofi? Baik, terima kasih. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Perhatikan. Kelihatan enggak ini? Contoh yang pertama. Dua X tambah 5 sama dengan langkah yang pertamanya apa tuh? Lima dikurang 5 11 kurang 5 terus langkah selanjutnya 2 bagi 2
6 bagi 2. Jelas nih? Ada yang mau bertanya untuk contoh yang pertama? Terus kita masuk ke contoh yang kedua ya. Langkah yang pertama apa yang kita lakukan? Kedua ruas dikurang berapa? 2 dikurang 2? 8 kurang 2? Langkah yang kedua diapakan? Kenapa kita membaginya dengan 2? Linda. Menghabiskan nilai X-nya. Kalau dihabiskan berarti X-nya tidak ada lagi ya? Dibagi negatif 2. Oh, di sini keliru ya. Ini bukan negatif, ini dibagi 2. Ini materi tahun lalu Bapak keliru, sorry kawan. Jadi negatif 2 dibagi 2 min X. 6 dibagi 2 supaya ini bukan negatif gimana caranya? Tandanya dibalik. Paham enggak? Kira-kira X ini berapa aja? 4 bisa? Kalau 2? Kalau 3? Bisa. Ya, itu. Paham enggak? Ada latihan nih. Silakan pilih 2 soal dan kerjakan dengan teman semeja. Presentasikan. Silakan. Boleh, kalau sudah paham bisa langsung maju ke depan. Boleh, ayo. Nomor 2 silakan Alvin maju. Tadi bermain terus Alvin, kan? Silakan maju. Nomor 3 Dio. Yang ribut-ribut Bapak suruh maju. Nomor 4 Linda, silakan maju. Itu nyuruh-nyuruh temannya tuh, paham dia tuh. Kalau Anda maju silahkan catat soalnya, nanti ini Bapak jadikan tugas rumah ya. Yang sudah maju ini 1 dengan 2. Berarti 4, 3, 4, 5, 6 Bapak jadikan tugas di rumah ya. Kami yang maju ini ngisi lagi kok. Masa kami yang maju ngisi lagi? Maunya gimana sih? Oke, kalian tetap ngisi tapi yang maju hari ini Bapak kasih tambahan nilai. Sudah dicatat? Tambah nih lagi. Yang tadi kan 2 orang. Ya ini tugas mandirinya. 2 soal ya. Minggu depan dikumpulkan ya.
Perhatikan, kira-kira jawabannya udah pas atau belum? Dikurang 3. Pas ya. Ini jawaban Kerin pas. Soal nomor 2. Ditambah 2. Oke, pas. Terima kasih. Tadi Kerin dengan Alvin ya. Mau main lagi? Silahkan tulis dulu ini. Nanti kita main lagi. Udah? Ada pertanyaan? Masuk ya? Kok pertanyaannya masuk kan? Ada? Ada pertanyaan lagi kah? Halo. Karena mengingat waktu, kelas sebelah juga udah keluar, mungkin sudah selesai ya. Silakan satu orang baca kesimpulannya. Kesimpulan, mempelajari ketidaksamaan linear satu variabel membantu kita memahami cara menyelesaikan masalah yang melibatkan hubungan konsep hubungan tidak sama antara variabel dan konstanta dengan memahami konsep dan aturan penyelesaian kita dapat menentukan solusi yang tepat untuk ketidaksamaan tersebut. Kemampuan ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti matematika, sains, teknologi, dan lain-lain, serta dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan demikian mempelajari ketidaksamaan linear satu variabel kemudian membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analisis. Baik, terima kasih Ade. Meskipun cara bacanya masih bertele-tele ya. Siapa guru bahasa Indonesia kalian? Pak Nasri ya? Astaga, Ade. Ini kok bisa lulus nih kayak gini? Jadi kesimpulan kita hari ini adalah sebagai berikut ya. Tadi udah dibaca juga dengan Ade. Ada pertanyaan lagi enggak? Kunci bunyi. Kita karena waktunya udah habis, kita akhiri ya. Boleh salah satu mimpin doa? Oke, silakan. Siapa namanya itu? Pendiam orangnya? Siska. Silakan Siska. Oh, Sari. Siska Sari, silakan Sari. Baik, terima kasih Sari. Karena saya doa boleh keluar ya. Terima kasih. Yo.